Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya dari pertemuan pertama sampai ketujuh di mata kuliah PBO. Oh iya, saya sendiri itu bernama Yusuf Rohandi dengan NIM 102240988. Saya berada di kelas IF3 karyawan. Langsung saja untuk pertemuan yang pertama, yaitu pengenalan Java dan dasar pemrograman. Java adalah bahasa tingkat tinggi yang bersifat platform independen dengan slogan Write Once, Run Anywhere. Alur kerjanya, kode Java.java dikompilasi oleh Java compiler menjadi bytecode atau yang biasa disebut dengan .class gitu untuk kode programnya itu, yang kemudian dieksekusi oleh Java Virtual Machine atau JVM. Elemen dasarnya fokus pada struktur kelas, penggunaan main method sebagai titik awal eksekusi, serta deklarasi variabel dengan tipe data primitif seperti int untuk bilangan bulat. Selanjutnya ada di percabangan yang selection, menggunakan if else, dan switch untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi boolean. Contohnya, implementasinya adalah program pengecekan bilangan ganjil atau genap yang menggunakan operator modulus seperti %. Ada juga perulangan looping menggunakan for, while, dan do while untuk eksekusi kode berulang. Diimplementasikan dalam pembulatan deret Fibonacci, di mana nilai digeser jadi untuk menjumlahkan kedua angka tersebut sebelumnya biar berurutan. Untuk yang pertemuan ketiganya, saya menulis itu di ada kelas versus objek, di mana kelas adalah cetak biru atau yang biasa disebut dengan blueprint atau template juga. Sedangkan objek adalah instansi nyata yang dialokasikan di memori melalui kata kunci. Selanjutnya ada atributnya itu dan metode yang biasa disebut dengan behavior atau penyimpanan data seperti merek dan warna mobil, tergantung datanya yang akan dijalankan nanti. Sementara metode mendefinisikan aksi atau perilaku seperti jalankan. Lalu ada abstraksi data, menyederhanakan entitas fisik dunia nyata menjadi representasi digital yang fokus pada fitur penting sistem. Selanjutnya di pertemuan keempat ada konstruktor, yaitu metode yang otomatis dipanggil saat objek dibuat untuk instalasi data awal. Terus ada metode overloading, menggunakan nama metode yang sama tetapi dengan parameter atau jumlah tipe data yang berbeda untuk meningkatkan fleksibilitas. Selanjutnya enkapsulasi, yaitu praktik menyembunyikan data dengan modifier private. Selanjutnya untuk di pertemuan kelima itu ada pewarisan. Pewarisan itu dibagi menjadi beberapa bagian. Ada yang inheritance, memungkinkan subclass atau anak data yang mewarisi anak kelas yang mewarisi seperti superclass atau induknya gitu. Jadi menggunakan kata kunci extends untuk mendukung penggunaan kode ulang. Selanjutnya method overriding, menulis ulang metode milik induk kelas anak.
menggunakan notasi seperti override untuk memberikan implementasi yang lebih spesifik. Dan yang terakhir ada polymorphisme, kemampuan objek yang berbeda untuk merespon perintah yang sama dengan cara yang berbeda. Misalnya, seperti perintah tampil data yang hasilnya berbeda antara manajer dan programmer. Untuk selanjutnya ada abstraksi, interface, dan abstract class. Untuk abstract class, kelas yang tidak diinstalasi langsung dan dapat berisi metode abstrak maupun konkret. Yang interface yaitu kontrak perilaku hanya berisi deklarasi metode tanpa isi. Kelas yang mengimplementasikan interface menggunakan implements wajib mendefinisikan semua fungsi di dalamnya. Selanjutnya ada keunggulan interface, memungkinkan multiple instance, sebuah kelas yang mengimplementasikan banyak interface yang tidak bisa dilakukan melalui pewarisaan kelas biasa di Java. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai tentang mata kuliah PBO yang ada di pertemuan pertama sampai ke 7 kemarin, yang saya rangkum menjadi sebuah makalah yang sudah saya kirimkan di Google Classroom. Untuk kekurangannya mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.